Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Rosid Gede Prabowo. Saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman telah bersedia menonton video ini ya. Video ini tujuannya adalah sebagai dokumentasi dari pembelajaran saya pribadi, sekaligus untuk sharing kepada teman-teman. Siapa tahu ada yang membutuhkan, ada yang memanfaatkan ya. Alhamdulillah gitu. Saya mendapatkan bonus gitu. Oke. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai sebuah fenomena dan juga pertanyaan ya mengenai benarkah manusia itu dapat terkoneksi dengan manusia yang lain gitu. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan catatan ya. Yang saya maksud dari terkoneksi di sini adalah yaitu orang dapat saling terhubung, kemudian saling selaras dan terjadi transfer informasi, terjadi saling mempengaruhi bahkan tanpa komunikasi langsung ya, yang saya maksud seperti itu. Nah, pertanyaan dari benar atau tidaknya, saya kira jawaban tersebut akan menjadi relatif ya. Tapi kalau Anda bertanya kepada saya, benar atau tidaknya ya, menurut apa yang saya pelajari selama ini, insya Allah benar gitu. Karena begini, teman-teman, saya ingin bercerita ya. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah video yang berisi eksperimen yang sangat menarik ya. Eksperimen ini dilakukan oleh seorang ilusionis dan mentalis ya, namanya Darren Brown. Darren Brown ini kalau nggak salah dari Inggris ya. Dia juga merupakan ahli NLP ya, Neuro Linguistic Programming. Teman-teman kalau penasaran dengan NLP bisa searching di Google gitu. Dia termasuk muridnya salah satu co-founder dari NLP juga, yaitu Richard Bandler. Dia membahas eksperimen yang sangat menarik. Dia melibatkan dua orang yang tidak kenal sama sekali. Dia masukkan dua orang itu ke dalam sebuah ruangan. Anggap saja ini ruangan tersebut. Ruangan tersebut sudah disetting sebelumnya. Di sini ada pemisahnya ini adalah bingkai, jadi cuma pinggirannya aja bingkai. Jadi antara satu sisi dan satu sisi lain ini bisa saling melihat. Anggap saja ini sisi A dan ini sisi B. Kedua ruangan ini, kedua sisi ini disetting sama persis. Misalkan di sini ada meja, di sini ada kursi, di sini juga sama. Ya. Sama di sini misalkan ada air minum, sini juga sama. Nah, kedua orang tersebut yang tidak kenal sama sekali tadi itu diminta masuk juga di sini. Apa yang dilakukan Darren Brown kemudian? Darren Brown melakukan guiding kepada kedua orang ini, dibimbing untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Darren Brown tadi. Misalkan anggap saja acuannya adalah ini, si B. Si B ini diminta untuk melakukan gerakan tertentu, misalkan jalan ke kanan 3 langkah gitu ya. Nah, si A yang di sisi A ini wajib mengikuti. Jadi pokoknya diselaraskan gerakannya lah. Karena pemisah ini dan dua ruangan ini dianggap sebagai sebuah cermin ya. Antara pokoknya A ini adalah cerminan dari B dan sebaliknya gitu. Kemudian selanjutnya misalkan si B ini diminta oleh Darren Brown untuk duduk gitu. Maka si A juga wajib mengikuti. Terus begitu. Misalkan si B minum ya, si A juga minum gitu, sama persis. Terus kemudian dilakukan selama beberapa variasi gerakan. Di akhir sesi kemudian kedua orang ini diminta untuk berdiri berhadapan-hadapan ya. Dan orang yang di sisi B ini diminta untuk mengingat-ingat sebuah peristiwa traumatis di masa lalu yang pernah dialaminya. Kemudian orang yang di sini diminta untuk menangkap informasi apa yang ada pada sisi B ini. Dia diminta untuk membayangkan, merasakan seolah-olah peristiwa itu sedang terjadi. Nah, si A ini diminta untuk relax, kemudian dia tenang gitu ya. Terus kemudian menangkap apapun yang ditangkap oleh pikirannya yang bersumber dari
si B ini. Nah, yang menarik ternyata teman-teman, si A ini otomatis bisa menangkap apa yang dirasakan, apa yang digambarkan, bahkan pandangan apa yang dirasakan oleh si B itu pada kejadian tersebut itu bisa digambarkan, dijelaskan oleh si A. Ini terjadi proses transfer informasi. Nah, saya ingin menjelaskan fenomena ini kenapa bisa terjadi. Dalam kuantum ya, teman-teman kalau pembelajar pemberdayaan diri berbasis fisika kuantum ya, mereka melakukan sesuatu yang namanya pengamatan. Nah, di dalam hukum yang beredar ya, yang beredar dalam pemberdayaan diri berbasis kuantum itu ada hukum yang disebut attention make connection. Ya, kurang lebih hukumnya begini. Ketika kita memberikan pengamatan terhadap sesuatu, maka kita otomatis akan terhubung dengan sesuatu itu. Ya. Kita mempunyai keterhubungan pada sesuatu itu di tataran kuantum. Orang ini juga sama kan? Orang satu dengan orang yang lainnya saling mengamati, saling memberikan perhatian gitu kan? Sehingga ini otomatis akan terjadi keterhubungan antara satu orang dengan orang lain. Ini sudah terhubung dalam tataran kuantum. Ditambah lagi dia melakukan penyelarasan gerakan. Tadi kan beberapa gerakan diselaraskan ya. Itu keterhubungannya tambah kuat kalau menurut saya. Sehingga ketika orang ini merasakan sesuatu hal tertentu ya, karena ini sudah bukan terpisah lagi, bukan dua orang yang terpisah, tapi secara kuantum sudah terhubung, maka otomatis si ini orang yang di sisi A ini bisa merasakan juga gitu. Maka logis kan ya kalau misalkan dikatakan bahwa orang itu dapat terkoneksi dan saling mentransfer informasi gitu. Itu sangat bisa. Jadi bukan hal yang aneh ya sebenarnya, ini fenomena yang terjadi biasa ya. Teman-teman kalau misalkan ngobrol dengan orang-orang yang sudah akrab, kalau mau mengamati, teman-teman akan otomatis gerakannya mirip. Misalkan lagi duduk dengan tangan bersender, tangan kanan bersender, maka kalau teman-teman perhatikan orang-orang yang sudah akrab dengan teman-teman akan mengikuti gerakan teman-teman secara otomatis karena teman-teman sudah terhubung dengan dia. Gitu. Itu teman-teman. Nah, pertanyaannya, bisakah ini dilakukan secara jarak jauh ya dengan orang yang tidak berhadapan-hadapan dengan kita? Kalau ditanyakan seperti itu, menurut saya bisa sama juga, karena hukumnya tetap sama. Tapi saya tidak akan membahas itu di sini karena terlalu beresiko ya, nanti digunakan untuk macam-macam ya. Tapi saya pernah bahas itu di kelas saya. Gitu teman-teman. Jadi intinya pembahasan benarkah manusia itu dapat terkoneksi satu sama lain ya, dengan catatan yang tadi. Jawabannya adalah benar ya, menurut penjelasan yang saya jelaskan barusan kali ini. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memberikan feedback juga, pandangan teman-teman seperti apa mengenai fenomena ini gitu. Itu saja, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Mudah-mudahan saya bisa bikin ya video-video selanjutnya. Kalau teman-teman ada saran apa yang perlu dibahas ya, monggo silakan di komen di bawah gitu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.